Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya Kak Wil ya. Amin Kak Inti. Wah, kelihatannya Kak Wil hari ini senang sekali ya. Oh ya tentu Kak Inti. Karena ini hari kan hari Minggu. Ya. Hari di mana kita bisa bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Wah, sama dong Kak Wil. Kak Inti juga senang sekali Kak Wil. Karena dia tuh semua di rumah adik-adik sudah pada keren-keren semua, sudah pada cantik dan ganteng Sudah semuanya rapi ya. semua ya. Iya, dan mereka semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, Ya. kita yayakan dulu Kingdom Kids-nya. Yes, oke. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Sebelum kita memuji Tuhan, ayo dong Kak Wil ajak adik-adik yang di rumah kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, mari adik kita semua tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa terima kasih untuk hari ini. Terima kasih penyertaan dari mana yang gelap hingga pagi yang indah hari ini. Tiba saat kami mau beribadah, Kau berkati kami, Kau berkati adik-adik yang di rumah, agar bisa mendengar firman Tuhan, bisa memuji Engkau dengan menyenangkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kiranya untuk Tuhan kami, haleluya, amin. Sudah tahu kan lagu Kingdom Kids? Kalau begitu, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Stop, Kak Wilson jangan kemana-mana dulu dong. Kak Anji ini mau cerita sesuatu kepada Kak Wilson dan juga sama adik-adik di rumah. Mau cerita apa namanya Kak Inti? Kak Anji tuh mau cerita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam kehidupannya Kak Anji, Kak Wilson. Tapi adik-adik Kak Anji mau ceritanya lewat lagu. Dan Kak Anji mau adik-adik dan juga Kak Wilson ikut nyanyi sama-sama. Karena Wah. Kak Anji sudah siapkan lagunya di bawah Makasih, ini. Anji. Yes. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagi
Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, tinggali hatiku, setikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, tinggali hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wah, Kak Inti, ternyata Tuhan tuh baik ya buat kita. Ya, Buktinya dong. Tuhan mau mengampuni dosa kita dan juga mau tinggal dalam hatinya kita. Yes. Kalau begitu, kalau mau dong berubah karena dalam hati kalian itu ada Tuhan Yesus. Ya, kalau begitu adik-adik, mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sekali lagi tangan pujian ini. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sebab Yesus di hatiku. Sebab Yesus di hatiku. Senang sekali ya Kak Will mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu ternyata sayang sekali sama kita semua. Buktinya Tuhan Yesus mau mati buat Kak Andi, buat Kak Wilson, dan juga buat adik-adik di rumah. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingin tahu apa yang sudah Tuhan buat bagi kehidupannya adik-adik, adik-adik harus mau dengarkan firman Tuhan. Kak Wilson mau tidak dengarkan firman Tuhan? Mau dong, Kak Inti. Buktinya adik-adik juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau adik-adik sudah siap, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melakukan satu pujian Jauh Timur dari Barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pengampunan Tuhan dalam keluarga. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19-40 ada sebuah cerita yang menakjubkan. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Tentu saja itu bukan gempa bumi yang biasa seperti yang pernah terjadi di negara kita. Gempa bumi pada saat itu terjadi karena nyanyian dari 2 orang murid Tuhan yang pada saat itu sedang dipenjara karena mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kebaikannya ke semua orang. Kedua orang itu bernama Paulus dan Silas. Mereka dipenjara dengan tangan dan kaki mereka diikat oleh rantai. Walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Paulus dan Silas tetap mengucap syukur. Pada tengah malam, waktu mereka berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Tembok-tembok penjara runtuh, pintu-pintu besi terbuka, dan rantai yang mengikat mereka terlepas. Kepala penjara yang saat itu sedang tertidur lalu terbangun. Melihat itu, kepala penjara mengambil pedangnya dan mau membunuh diri karena dia mengira semua tahanan sudah kabur. Tetapi Paulus mencegah kepala penjara. Paulus berkata bahwa mereka masih ada di dalam penjara dan tidak lari. Karena peristiwa itu, kepala penjara datang tersungkur di kaki Paulus dan Silas, lalu bertanya bagaimana caranya supaya ia selamat. Mereka berkata bahwa kepala penjara harus percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan selamat. Bahkan seluruh isi rumahnya akan selamat. Adik-adik, dari cerita di atas kita belajar betapa Tuhan kita hebat dan luar biasa. Tuhan sanggup membebaskan Paulus dan Silas dari penjara dengan cara yang ajaib. Tetapi yang lebih hebat lagi, dalam cerita itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepala penjara. Sehingga melalui Paulus dan Silas, kepala penjara itu bertobat, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bukan hanya itu saja, bahkan seluruh isi rumah dari kepala penjara itu juga selamat. Hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi seluruh manusia yang berdosa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membawa pengampunan pada semua orang, termasuk adik-adik, bahkan juga seluruh keluarga kita. Pengampunan yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang percaya tidak bisa dibatasi oleh pangkat, kekayaan, bahkan keterbatasan seseorang. Ketika Tuhan mau mengampuni seseorang, Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu. Coba adik-adik bayangkan, dalam keadaan di penjara pun Tuhan bisa memakai Paulus dan Silas untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan kepala penjara. Bahkan seluruh keluarganya juga diselamatkan. Kadang-kadang kita yang membatasi kerjanya Tuhan. Kita sering bilang, dalam keadaan yang buruk, tidak mungkin Tuhan menolong kita. Bahkan, sepertinya Tuhan juga tidak memberi kekuatan kepada kita. Tetapi adik-adik, ternyata pertolongan dan keselamatan yang Tuhan sediakan bisa kita terima dalam segala keadaan. Asalkan kita percaya dan menerimanya dengan segala ucapan syukur. Selain itu, pengampunan dan pertolongan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja, tetapi Tuhan mau
apa yang kita miliki juga dimiliki oleh anggota keluarga kita yang lain, bahkan teman-teman kita. Bagaimana caranya supaya semua keluarga kita diampuni? Tidak ada cara lain kecuali kita yang sudah diampuni oleh Tuhan harus menceritakan kabar baik itu kepada semua orang, termasuk papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga kita, bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Tentu saja bukan hanya sekedar bercerita, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita perlu melihat perubahan yang baik atau contoh yang baik dalam hidup kita. Paulus dan Silas pada saat ada kesempatan untuk melarikan diri, mereka tidak melakukan itu karena mereka tahu ada rencana yang besar dalam hidup mereka. Karena itu, mereka tidak melarikan diri dari penjara yang sudah tidak terjaga, sehingga rencana Tuhan dapat terjadi atas hidup kepala penjara dan seluruh keluarganya. Jadi adik-adik, karena kita sudah diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita harus menceritakan kabar baik ini kepada semua orang, supaya orang lain juga diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Apakah adik-adik mau menjadi saksi bagi orang lain? Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Kids Challenge kelas kecil minggu ini adalah melengkapi gambar di bawah ini dengan cara hubungkan titik-titik dari nomor yang paling kecil sampai nomor yang paling besar. Apabila sudah selesai, berilah warna supaya bagus. Hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai, akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi ini. Terima kasih Tuhan mengasihi kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk setiap kejadian yang kami alami dalam hidup kami, susah maupun senang. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, tolong kami menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga diampuni dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.